Nama panggilan saya Rio, tapi kalau nama aslinya sebetulnya bukan itu. Nama aslinya itu Agripta Ananda Putra, dipanggil Rio itu karena dulu penyiar radio. Asal mula nama Nahwa Travel itu dari mana ya, Pak Rio? Nahwa itu dari bahasa Arab sih, jadi namanya itu nahwu atau contoh. Jadi harapannya itu kita jadi contoh apa yang baik-baik seperti itu, entah itu apapun, entah itu bisnisnya, kemudian perilakunya, layanannya mungkin. Boleh tolong diceritakan awal mula dari perjalanan Nahwa Travel itu sendiri? Mulai tahun 2013, saya ketika itu semester kuliah semester 7, seperti itu, semester 7 sampai semester 9 lah itu mulai berdiri, itu pun juga berawal dari website doang, seperti itu. Dulu travelmalangjuanda.com. Saat pandemi COVID-19 melanda, bagaimana sih cara Nahwa Travel bertahan dalam menghadapi musibah tersebut? Jadi, Covid ini kan nggak ada yang menyangka seperti itu. Dan saya pikir bisnis travel itu adalah bisnis yang nggak bakal mati. Itu mungkin kesombongan saya juga mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata, ketika Covid itu berlangsung, itu traffic karena saya dari website ya, dari Google seperti itu data itu benar-benar nol. Nggak ada orang yang butuh yang namanya travel atau mungkin juga jalan-jalan. Jadi pencarian itu nggak ada sama sekali. Akhirnya ketika itu kita udah nggak bisa bertahan lama lagi, kalau diterus-terusin bakal habis juga cash-nya ya, karena bisnis itu, eee, cash flow yang paling penting, seperti itu. Kalau profit itu sekian, tapi yang kalau misalnya nggak ada cash, itu akan kesulitan. Apa saja yang Nahwa Travel alami setelah pandemi COVID-19 terjadi? Jadi kalau saya lihat Covid ini membuat saya atau mungkin juga kebanyakan teman-teman pengusaha itu berpikir keras, Mbak, seperti itu. Dan kalau saya sendiri melihatnya setelah Covid itu, saya lebih kuat atau Nahwa lebih kuat, lebih berani ambil resiko, seperti itu. Di saat dulu karena kita sudah pernah mengalami yang namanya Covid itu, sudah habis-habisan kan, seperti itu. Jadi saya lihat untuk sekarang jauh lebih bertumbuh dan lebih kuat sih, seperti itu. Apa saja sih hambatan yang dialami oleh Nahwa Travel? Jadi, yang namanya buka usaha awal itu pasti banyak sekali, mulai pertama, pecah kongsi sama partner mungkin, kemudian ditipu, kemudian apalagi ya, paling banyak itu ditipu sih, kemudian salah juga mengambil, kebijakan atau keputusan yang mengakibatkan kerugian mungkin, seperti itu. Kemudian juga yang paling parah itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol. Apakah Pak Rio sendiri memiliki tips-tips yang dapat kami bagikan untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis? Untuk teman-teman yang mungkin atau masyarakat yang mau usaha, itu saran saya kalau modal usaha pertama kali itu jangan sampai utang dulu, seperti itu. Karena ketika bisnis itu kondisinya itu nggak tentu, seperti itu, tapi bayar cicilan pasti, seperti itu. Kecuali kalau misalnya bisnis sudah berkembang, sudah istilahnya sudah take off lah ya, sudah berada posisi naik, itu silakan. Tapi ingat satu lagi, itu harus ada perhitungan detail kalau misalnya mau ngambil hutang, seperti itu. Tapi kalau bisa kerjasama mungkin atau investor. Nah, setiap keputusan bisnis itu harus by data. Nah, harapan apa saja nih yang Pak Rio inginkan untuk perjalanan Nahwa Travel ke depannya? Di Nawa sendiri seperti itu, kenapa, saya masih bergerak di bidang transportasi saat ini atau di bidang bisnis. Karena di Nahwa sendiri bukan hanya, menghidupi orang-orang yang di dalam Nahwa atau di lingkungan Nahwa, tapi di Nahwa juga itu sedang berusaha menghidupi anak-anak yatim piatu yang ada di pondok pesantren, ada di beberapa tempat seperti itu. Jadi itu kenapa yang membuat saya selalu struggling untuk, meningkatkan Nahwa, seperti itu. Harapannya sih itu bisa menjadi salah satu perusahaan transport yang besar di Malang, yang siapa tahu mungkin bisa bermanfaat juga buat orang-orang di sekitar.